Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala fi ayatin ukhra walan tardu 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, tiada sikap yang lebih baik dan mulia bagi kita orang muslim yang bertauhid kecuali langkah iman, takwa, amal saleh, amal baik, kemuliaan akhlak menyertai kita. Cepat atau lambat kita akan mendapatkan ajal kita masing-masing. Maka bekal yang terbaik yang Allah pesankan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walan tardu 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Walan tardu 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan rela kepadamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Qul inna hudallahi huwal huda, katakanlah petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang bukti-bukti, petunjuk, pengetahuan tentang hal itu, maka kamu tidak mendapatkan Allah lagi sebagai pelindung dan penolong. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan rela kepada kita sehingga kita mengikuti milah mereka, kita mengikuti agama mereka. Jika engkau mengikuti kemauan mereka, tentu saja keinginan untuk mengikuti agama mereka, Allah mengatakan bahwa hudallahi huwal huda, petunjuk Allah adalah petunjuk yang benar. Agama Allah, agama Islam adalah agama yang benar. Selain agama Allah,
selain petunjuk Allah, maka bukanlah petunjuk yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain agama Allah, maka dia tidak diterima amalnya dan nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallah min wali wala nasir. Jika kita mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan tentang kebenaran, maka Allah tidak akan menjadi penolong dan pelindung bagi kita. Allah tidak membebaskan, Allah tidak memelihara diri kita dari azab api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum ba'da imanikum kufara hasadan min indi anfusihim." Ahlul kitab sebagian besar menginginkan berpindahnya keimanan menjadi kekufuran. Mereka menginginkan kita orang-orang beriman untuk melenyapkan, untuk memisahkan keimanan kita dan menggantinya dengan kekufuran. Itulah yang mereka inginkan. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara hasadan min indi anfusihim, karena ada hasad, ada kedengkian dalam diri mereka yang keji, dalam diri mereka yang kotor. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang Yahudi Bani Israel dikisahkan dalam Al-Quran begitu banyak keburukan-keburukan, qabaih yang dimiliki oleh mereka, sehingga mereka adalah orang-orang yang Allah katakan maghdubi alaihim. Mereka dimurkai, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita setiap hari selalu memohon kepada Allah agar diteguhkan, agar dikuatkan iman kita kepada Allah. Itulah yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan, arsyidna wadullana wathabbitna, tunjukkan kami dan kuatkan kami pada keimanan, pada kebenaran dalam agama Islam, dalam jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat, minan nabiyyin, para nabi, wasuhada, para suhada, minan nabiyyin wasiddiqin, wasuhada, wasalihin, dan orang-orang saleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Siapa mereka? Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang maghdub, orang-orang yang telah dimurkai oleh Allah, yang telah dikutuk oleh Allah. Waladdallin,
dan bukanlah jalan orang-orang yang sesat. Siapa mereka? An-Nasara, orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi telah menjadikan Uzair sebagai ibnullah, malaikat sebagai banatullah, putri-putrinya Allah kata mereka. Sementara orang-orang Nasrani menjadikan Isa ibnullah, Isa adalah anak Allah. Itulah kekufuran yang mereka lakukan. Oleh karena itu mereka ditimpakan kehinaan. Wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanah wa ba'u bighadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah ditimpakan kepada mereka Yahudi Bani Israel di dalam Al-Quran, telah ditimpakan kehinaan karena dan mereka kembali bighadab minallah, mereka kembali membawa ghadab, membawa murka Allah. Hal itu zalika bima kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka kufur kepada ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq, dan mereka membunuh para nabi. Dalam sejarah diberikan informasi bahwa Yahudi Bani Israel adalah orang-orang yang suka membunuh, termasuk para nabi, para rasul pun mereka bunuh. Mereka telah membunuh 43 nabi, 43 rasul. Maka Allah ancam mereka dengan azab. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah dan orang-orang yang membunuh para nabi tanpa hak, dan orang-orang yang menyuruh, menganjurkan keadilan. Apa kata Allah? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Beri kabar gembira sebagai sebuah penistaan untuk mereka, pemburukan kepada mereka. Beri kabar gembira bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Allah mengutuk di dalam Al-Quran. Allah telah menjelaskan begitu banyaknya keburukan-keburukan Bani Israel. Mereka kufur kepada ayat-ayat Allah. Mereka suka membunuh para nabi, membunuh orang-orang yang menganjurkan, memerintahkan keadilan. Dan banyak lagi keburukan-keburukan yang mereka lakukan, sehingga Allah azab mereka. Bahkan Allah kutuk mereka. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian qiradah, jadilah kalian kerak-kerak yang hina dan dina. Itulah firman Allah menjelaskan bahwa mereka Yahudi Bani Israel di dalam sejarah Allah telah menjelaskan, Allah telah kutuk mereka karena keburukan-keburukan yang mereka lakukan. Mereka dikutuk menjadi qiradah, menjadi kera yang hina dan dina. Ada dua tafsir di dalam ayat ini. Pertama, secara hakiki. Awalnya mereka manusia, kemudian Allah kutuk, berubah badannya menjadi kera,
la ya'kulun wa la yashrabun wa la yatanasalun, tidak makan, tidak minum, tidak memiliki keturunan, dan sebelum 3 hari sudah mati. Kutukan yang Allah berikan. Ada tafsir yang lain adalah majazi, sebagai sebuah kiasan. Begitu hinanya, begitu kejinya jiwa dan perilaku mereka, sehingga dikiaskan, jadilah kalian kerak-kerak yang hina dan dina, dengan keserakahan, dengan kepongahan, tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan, tidak memiliki nilai-nilai keadilan. Itulah yang dikiaskan majazi, jadilah kalian kerak-kerak yang hina dan dina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Zionis Yahudi Israel telah mempertontonkan dunia kepongahan, kezaliman, kesewenang-wenangan, bahkan kejahatan terhadap kemanusiaan, melanggar nilai-nilai keadilan, dengan melakukan aneksasi, perampasan terhadap tanah warga orang-orang Palestina. Dan itu mereka lakukan sejak tahun 1948, melakukan penjajahan kepada bangsa Palestina yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan, keadilan, kemanusiaan, dan tidak sesuai dengan Declaration of Human Rights, dengan hak-hak ajasi manusia. Sampai sekarang mereka melakukan aneksasi, melakukan penjajahan. Mereka tunjukkan, mereka pertontonkan kepada dunia kepongahan, kezaliman, kejahatan kemanusiaan, dengan membunuh anak-anak yang tidak berdosa, dengan membunuh wanita, dengan membunuh orang tua, dengan membunuh rakyat sipil. Sudah puluhan ribu yang menjadi syuhada dan menjadi luka-luka. Bukan hanya mereka membunuh, melakukan ethnic cleansing, melakukan genosida, tapi mereka juga menghancurkan fasilitas-fasilitas pendidikan. Mereka hancurkan sekolah, bahkan mereka hancurkan rumah sakit. Kita orang Islam merasa terenyuh, terpanggil hati kita. Paling tidak kita mendoakan saudara-saudara kita kaum muslimin. Semoga Allah berikan kesabaran untuk saudara-saudara kita orang-orang Palestina, amin. Allahumma ansur al-mujahidina fi Palestin. Ya Allah, menangkanlah para mujahidin. Allahumma dammir a'daka a'da'ad-din. Ya Allah, hancurkanlah Zionis Yahudi Israel. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal mihan was suyuf al mukhtalifah was shadaida min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril mujahidina fi Filastin. Allahumma ansur mujahidina fi Falastin. Allahumma ansur mujahidina fi Falastin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din minas sahyuniyin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattir samlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihimur ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'mi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrallahi akbar. Aqimis salat.